Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani dimanapun berada. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 8 Juni 2022, saya kembali memantau perkembangan jagung manis milik Bapak Bang Ucu ini. Dan pada kesempatan sore hari ini akan dilakukan kegiatan pemupukan pertama pada tanaman jagung manis yang dibudidayakan ini. Dan di depan saya ini ada sang pemilik lahan ini. Saya akan melakukan wawancara untuk sobat tani ini, berapa takaran atau pupuk apa yang digunakan pada pemupukan pertama kali ini, yang tepatnya umur 11 hari setelah tanam. Nah, selamat sore Bapak Bang Ucu. Sore. Nah, pada pemupukan pertama ini pada jagung manis yang Bapak kelola ini jenis pupuk apa yang digunakan ini Pak, dan berapa takaran yang diberikan setiap tanaman nanti? Jadi untuk umur tanaman jagung manis yang 11 hari setelah tanam akan dilakukan pemupukan pertama, tapi pemupukannya berupa kocoran. Jadi adapun pupuk yang dipakai adalah pupuk urea, kemudian Ponska dengan NPK Mutiara. Itu jumlah keseluruhan sebanyak 5 kilo. Jadi untuk pemupukan pertama ini urea kita pakai 2 kilo, kemudian Ponska 2 kilo, dan pupuk NPK Mutiara 16 sebanyak 1 kilo. Jadi ini kita larutkan dalam drum yang 200 liter air. Kemudian untuk pertanaman kita berikan sebanyak 200 ml per tanaman dengan menggunakan alat kocok. Nah, baik Bapak Muju, silakan dilanjutkan pemupukannya. Nah, kita simak sobat tani hasil pencampuran dari kedua jenis pupuk yang akan dilakukan pengocoran pada kesempatan sore hari ini. Nah, ini dia sobat tani, kita simak. Ini adalah campuran dari pupuk NPK Mutiara 1616 yang dimixkan dengan pupuk urea. Nah, dari hasil pencampuran ini sobat tani akan dikocorkan dengan alat pengocor yang sekarang ini sedang diisi oleh Bapak Bang Ucu ini, dan selanjutnya akan dikocorkan pada setiap tanaman pada bedengan ini. Nah, kita perlu ketahui sobat tani bahwa umur dari tanaman jagung manis ini sudah memasuki umur 11 hari setelah tanam, dan ini akan dilakukan pengocoran yang pertama kali. Nah, kita simak sobat tani cara pengocorannya. Nah, seperti ini kita perhatikan. Nah, pada bedengan ini sobat tani ada 4 bedengan. Nah, cara penanamannya ini sobat tani agak berbeda dengan yang bedengan yang lainnya ini. Kalau kita perhatikan ini sobat tani, dalam satu bedengan ini ada 3 baris. Kalau kita simak ini sobat tani, ada 3 baris. Tapi ini mirip dengan sistem zigzag. Tapi nanti kita akan meminta penjelasan dari sang pemilik lahan ini. Kenapa dilakukan proses penanaman seperti ini? Karena barusan kita lihat cara penanaman seperti ini, dan berbeda dengan penanaman sebelumnya yang
sistem jajar legowo. Tetapi yang dari 4 bedengan ini agak berbeda Sobat Tani. Semuanya itu ada 3 barisan di dalam bedengan ini. Dan itu sudah ditanami semua dengan jagung manis dan umurnya sekarang ini sudah memasuki 11 hari setelah tanam. Nah, baik Sobat Tani, kita minta penjelasan dulu dari sang pemilik lahan ini. Tujuan dari proses penanaman seperti ini dengan penanaman baris sebanyak 3 barisan dalam satu bedengan. Nah, bagaimana solusinya ke depan dan apa kelebihannya dan kekurangannya. Nah, selamat sore Bapak Menguju, mohon penjelasannya sedikit ini tentang cara penanaman dari jagung manis ini. Nah, kalau kita lihat ini Pak Menguju, ini cara penanamannya ini dalam satu bedengan ini ada 3 barisan. Nah, seperti mirip dengan jajar legowo. Dan di sebelahnya ini hanya dilakukan penanaman pada 2 baris saja tiap bedengan, yaitu dengan kata lain jajar legowo. Nah, kalau bisa dijelaskan Pak, kalau penanaman jagung manis seperti ini dengan 3 barisan seperti ini dalam satu bedengan, kira-kira apa manfaatnya itu Pak dibanding dengan penanaman 2 baris? Jadi baiklah. Jadi untuk 4 bedeng ini memang sengaja dilakukan penanaman di bagian tengah daripada antara yang jajar legowo ini. Jadi ini sebenarnya gunanya untuk mengantisipasi penanaman yang mengalami kematian. Jadi ini gunanya sebenarnya ditanam begini untuk dijadikan sebagai penyulam. Oh, berarti jadi, Pak ini sudah tumbuh yang bagian di sana yang mati. Nah, itulah nanti yang dijadikan penyulam untuk ini. Karena kalau misalnya penyulamannya kita pakai biji, itu tumbuhnya tidak bersamaan. Tapi kalau kita buatkan bersamaan, kita tanam, memang di tengahnya ini digunakan nantinya sebagai penyulaman untuk yang mati. Tapi nanti Pak, macam tanaman ini sudah memasuki fase generatif. Nah, bagaimana Pak kalau macam tanaman ini sudah rata-rata pertumbuhannya maksimal? Berarti nanti cara penanganannya nanti Pak supaya proses pembuahannya nanti bisa maksimal semuanya. Jadi yang ini, yang bagian di tengah ini memang dikhususkan untuk penyulaman. Jadi misalnya kalau selesai kita nyulam terus masih ada yang tersisa, kita keluarkan dari tempatnya ini karena bisa menghalangi daya tumbuh yang barisan jajar legowonya ini. Oh, berarti nanti Pak, tidak seharusnya tetap dalam barisan tengah ya? Tidak, karena ini nanti bisa diambil nanti untuk dipindahkan ke tanaman yang mati. Oh, begitu Pak ya. Jadi ini sebagai persiapan penyulaman ya. Karena kalau kita tanam biji itu tumbuhnya tidak bersamaan. Tapi kalau tanam begini, kalau tumbuhnya nanti itu bisa bersamaan. Tinggal kita cungkil, baru cari yang tanaman yang mati, kemudian kita gantikan di situ. Oke, terima kasih informasinya Pak. Ya. Ini cara yang lebih bagus lagi dan cara terbaru dalam melakukan penanaman jagung manis. Nah, mungkin perlu Sobat Tani ketahui semua, mungkin bisa dijadikan referensi dan cara terbaru dalam menanam jagung manis. Nah, baik Sobat Tani, terima kasih atas segala partisipasinya, dan kita akan menyimak selanjutnya dari perkembangan jagung manis ini pada video-video selanjutnya.